Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rifki Haikal. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Humas Pemasaran dengan tema tantangan dan peluang humas di era digital. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pengertian humas. Apa sih pengertian humas itu? Pengertian humas adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh pihak organisasi, perusahaan ataupun individu untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Lalu berbicara dengan humas di era digital, apa peran humas di era digital ini? Pada dasarnya, peran humas di era digital maupun di era media konvensional terdahulu sama saja. Yang dibedakan hanya melalui media penyaluran informasi ataupun kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan humas yang dilakukan pada era digital biasanya menggunakan ataupun pasti menggunakan media berbasis internet seperti website, blog, media ataupun media sosial. Oke, lalu tantangan apa yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan humas melalui media digital ini? Oke, salah satu tantangannya adalah kita sebagai praktisi humas diharuskan berpikir ataupun membuat ide-ide yang lebih inovatif, alternatif. Tujuannya agar lebih relevan terhadap perkembangan era digital yang lebih maju ini. Oke, lalu apa sih peluang yang kita dapatkan ketika melakukan praktik humas di era digital ini? Oke, perlu kita ketahui 85% pengguna internet Indonesia melakukan akses dengan menggunakan smartphone. Oke, maka dari itu dapat kita simpulkan perusahaan diharuskan untuk membuat website ataupun media sosial pribadi dari perusahaan tersebut agar mempermudah tersebarnya informasi ataupun kegiatan humas yang sedang dilakukan oleh perusahaan kepada halayak yang dituju ataupun kepada halayak yang menjadi segmentasi dari perusahaan tersebut. Oke, lalu bagi marketing komunikasi yang ada pada setiap perusahaan dan organisasi dapat melakukan kegiatan periklanannya melalui platform-platform aplikasi pada mobile phone, sehingga akan dapat terakses dimanapun dan kapanpun pengguna mobile phone berada. Oke, lalu apa sih standar khususnya kegiatan humas pemasaran tersebut dapat dibilang kegiatan yang efektif, berhasil. Oke, di sini saya mengambil sumber dari Kompas bahwasannya ada 3 hal yang dapat menjadi tolak ukur kegiatan humas pemasaran bisa dikatakan berhasil. Yang pertama adalah engagement atau komunikasi dua arah antara perusahaan dan halayak yang dituju. Yang kedua adalah sales ataupun pembelian. Yang ketiga adalah return on investment atau ROI, yang bisa kita artikan atau kita definisikan sebagai ukuran untung atau rugi yang dihasilkan pada kegiatan kehumasan ataupun pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi tersebut. Oke, baik, saya kira cukup mungkin sampai di sini presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.